kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, berdoanya dengan tulus hati ya. Iya, biar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun urusan kita itu akan dipermudah dan akan dilancarkan. Jadi jangan menyepelekan doa. Iya, tidak boleh ya, karena doa itu bisa merubah masa depan seseorang, bisa merubah takdir seseorang. Ya, jadi jangan menyepelekan doa. Ya, oke. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Tadi ada yang izin. Oke, materi kemarin itu adalah sistem gerak ya. Kalian sudah belajar tentang sistem gerak. Sistem gerak itu ada dua, sistem gerak pasif dan aktif ya. Yang pasif itu berupa otot ya, berupa tulang. Yang aktif itu berupa otot ya. Terus ada enggak yang bisa menyebutkan manfaat dari rangka tubuh Muhammad Al-Huda? Sebagai pelindung dan sebagai penguat. Ya, sebagai pelindung organ-organ yang penting dalam tubuh kita, itu fungsinya. Dan juga penguat atau penegak ya. Kalian bisa badannya tegak kayak gitu. Kalian bisa ketika upacara bisa berdiri tegak. Itu adalah fungsi dari rangka. Kemarin kalian udah membahas materi kalian adalah sistem rangka. Materi kita sekarang adalah sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah ya. Apa sih? Ngapain sih kita belajar itu, Ibu? Gitu ya. Karena di dalam tubuh kalian itu kan ada darah ya. Nah, darah itu juga punya manfaat ya. Darah itu bisa menangkal virus, bisa menangkal kuman yang masuk ke dalam tubuh kalian. Itu akan ditangkal, akan ya. Oleh siapa? Oleh darah putih ya, gitu. Darah juga itu akan mengikat oksigen. Nah, oksigen tahu sendiri ya, oksigen itu kan bermanfaat sekali untuk tubuh kalian, untuk respirasi sel, untuk sintesis protein. Nah, jadi kalau itu ada fungsinya, ada juga gangguan-gangguannya. Ya, gangguan-gangguan pada sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Ya, nanti kita bahas gangguan-gangguannya apa. Itu kalian jangan merokok untuk yang laki-laki, ya. Ada yang merokok di sini, menyebabkan gangguan juga pada sistem peredaran darah, ya. Terus makanan yang sehat, biar kalian itu mau makan sayur dan buah. Jangan hanya makan daging saja, kayak gitu, ya. Nah, makanya kita belajar nih gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Tujuan pembelajarannya nanti kalian itu ada tayangan video ya, dan ada itu tayangan PowerPoint juga. Jadi kalian diharapkan dapat menjelaskan jaringan penyusun organ sistem peredaran darah dengan benar. Jadi apa-apa aja sih organ dari sistem peredaran darah kayak gitu. Jadi kalian itu tahu gitu ya. Terus kalian nanti selain dari buku, kalian juga ibu suruh bawa HP. Jadi nanti kalian itu HP itu kalian gunakan ya untuk menganalisis keterkaitan antara jaringan penyusun darah dan gangguannya dengan benar ya. Makanya hari ini bukan diskusi, nanti kalian diskusi dan presentasi. Peserta didik diharapkan dapat menyajikan laporan hasil diskusi gangguan sistem peredaran darah pada manusia ya, itu. Dan fungsi sel penyusun jaringan pada sistem sirkulasi ya. Darah merupakan cairan yang terdapat dalam pembuluh darah yang
zat-zat ke seluruh tubuh ya. Sel darah merah atau eritrosit ya. Dia itu berwarna merah, bukan berwarna putih ya. Kalau berwarna putih itu sel darah putih. Dia berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena mengandung hemoglobin ya. Fungsinya itu adalah untuk mengikat oksigen. Ini adalah sel darah putih atau leukosit. Inilah yang menangkal virus-virus. Kalau dalam gitu luar biasa Allah menciptakan ini ya, semuanya ya yang ada di dalam tubuh kalian gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Terus keping darah atau trombosit ya. Ketika kalian terluka, inilah yang berperan untuk menyembuhkan luka. Golongan dia itu bisa ke semuanya ya, bisa ke semua yang bergolongan darah, entah itu A, entah itu B, entah itu AB, itu bisa B. Sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin anti A, berarti dia bergolongan darah B. Gitu ya. Caranya biar jantung sehat, tidak boleh merokok, ya, olahraga, makan makanan yang tinggi serat, jangan tinggi lemak. Ya, ada 4 ruang. Atrium kanan kiri, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ya. Secara struktur, dinding ventrikel lebih tebal dibanding atrium karena ventrikel berfungsi memompa darah keluar dari jantung. Ya. Dinding ventrikel kiri lebih tebal dari ventrikel kanan karena ventrikel kiri berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Gangguan dari sistem peredaran darah pada manusia atau sistem sirkulasi ya. Kalian dengarkan. Nanti kalian dari masalah inilah ya, kalian akan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, sebelum ibu tampilkan, silahkan kelompoknya Sisi bergabung dengan sesama kelompoknya. Bertiga aja. Ini Sisi sama siapa Sisi? Oke, berlima. Mariati dengan Dewi Kelompok belakang ya kok Dewi. kelompoknya Raisa dan kelompoknya Nabila. Pembahasan tentang sistem peredaran darah. Kali ini Ibu akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah dapat terjadi pada darah seperti penyakit anemia, leukemia, hemofili, dan lain-lain. Penyakit pada jantung seperti penyakit jantung koroner dan penyakit pada pembuluh darah, baik itu pembuluh darah arteri maupun pembuluh darah vena seperti arteriosklerosis, trombus, embulus, varises, hipertensi, dan hipotensi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyakit yang menyerang darah, yaitu yang pertama anemia. Anemia adalah keadaan jumlah eritrosit atau hemoglobin dalam darah adalah anemia aplastis yang disebabkan karena kegagalan susun tulang memproduksi eritrosit. Cara pencegahan atau pengobatannya, bila jenis anemia biji, maka pencegahan dan pengobatannya dengan cara memenuhi asupan makanan yang banyak mengandung zat besi seperti sayuran hijau, daging, dan hati. Yang kedua adalah penyakit leukemia karena faktor genetis atau bisa juga karena kekurangan vitamin K dan zat kapur. Penyakit yang menyerang jantung yaitu adalah penyakit jantung koroner, yaitu tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai
Sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. Jantung koroner disebabkan karena kebiasaan merokok, makanan berkolesterol tinggi, kegemukan, diabetes, mellitus, penuaan, tekanan darah tinggi, dan faktor keturunan. Penyakit pada pembuluh darah yang pertama adalah arteriosklerosis, yaitu penyakit degeneratif arteri yang menyebabkan sumbatan bertahap hingga mengurangi aliran darah. Sumbatan ini disebabkan karena adanya endapan lemak. Gumpalannya ini akan terlepas dan mengikuti aliran darah. Hal ini akan lebih berbahaya, apalagi bila gumpalan itu sampai menyumbat aliran darah ke pembuluh darah kapiler. Maka penyakitnya disebut dengan wasir. Penyebabnya saat susah buang air besar tetapi dipaksakan. Susahnya buang air besar dikarenakan karena kurang minum, kurang serat, kurang olahraga, banyak duduk, mengangkat beban. Sudah lihat videonya? Ya, sudah diamati ya. Nah, masalah yang diangkat adalah gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya, bagikan tugasnya ya. Nanti dikerjakan, silahkan kalian cari referensi menggunakan HP dan juga ada buku ya. Nah, kelompok 5. Kelompok 5 Sisi ya. Nanti Sisi ditulis ya di sini ya Sisi ya. Kelompok 2. Kelompok 2 itu Widya ya. Silahkan tulis kelompoknya di sini. Misalkan Sisi, Neza, siapa ya gitu. Terus tidak apa-apa. Nah, kelompok 1 siapa? Kelompok 1 itu masalahnya beda dengan kelompok yang lain ya. Kelompok 1 itu hipertensi. Kelompok 1 itu masalahnya hipertensi ya. Terus kelompok 2 itu jantung koroner. Siapa kelompok 2? Itu jantung koroner. Beda ya dengan kelompok 1 yang masalahnya ya. Kelompok 3 itu aterosklerosis. Siapa? Kelompok 3 kelompoknya Indah, aterosklerosis. Di sini ada ya, LKPD-nya silakan dibuka. Terus kelompok 5 siapa? Anemia ya. Terus kalian buka lagi ya. Kalian buka lagi itu ada di situ per kelompok ya. Contohnya kelompok 1 siapa tadi? Hipertensi ya. Di situ kalian harus menjelaskan hipertensi itu apa. Ya. Terus penyebab dari hipertensi itu apa? Penyebabnya. Terus cara pengobatan atau penanganan dari penyakit hipertensi. Ya. Kehidupan sehari-hari secara kontekstual, misalkan ada keluarga kalian atau kalian pernah melihat orang yang sakit hipertensi gitu ya. Oke, sekarang tetangga saya nih Bu ya kena stroke itu lebih bagus lagi ya. Silahkan kalian cari yang ada di sekitar kalian secara kontekstual yang ada di kehidupan kalian sehari-hari. Itu nilainya lebih bagus lagi nanti. Kenapa Ibu nyuruh kamu bawa HP? Nah itulah fungsinya. Kenapa Ibu? Silahkan HP-nya digunakan untuk mencari data atau bahan. Silahkan HP-nya digunakan. Adalah gangguan darah yang ditandai dengan zat-zat besi. Tulis ya Pak. Iya.
Terus banyak kan nanti kan penjelasannya gini. Nah, terus seperti tetangga saya diserang terkena stroke gini. Ah udahlah, karena bagus. Maksudnya kamu bisa menerangkan di sini. Terus penyebabnya apa gitu. Sel darah merah. Iya nggak apa-apa. Yang penting kan ada orang yang di sekitar kamu gitu kan. Yang kekurangan zat besi atau penyebab paling umum anemia pada remaja. Tidak berfungsi dengan baik. Iya, apa-apa. Adanya masalah. Oh, aku ingat. Nanti kalian maju ke depan dipresentasikan ya. Adalah kekurangan darah adalah gangguan darah yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh seseorang mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh berada di bawah atas normal. Dan penjelasan lain dari anemia. Anemia juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan pada golongan remaja. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kekurangan nutrisi hingga pendarahan akibat menstruasi. Penyebab anemia.
1. Adanya masalah pada sistem kekebalan tubuh. 2. Memiliki masalah kesehatan dengan tulang belakang. 3. Faktor genetik. Apabila orang tua memiliki riwayat anemia dan penyakit kelainan darah terkait lainnya, sedang dalam masa kehamilan. Jadi kelompok itu mengangkat permasalahan tentang anemia ya. Kalian di situ tadi sudah dijelaskan bahwa anak-anak remaja itu bisa atau banyak yang terkena anemia. Karena apa? Biasanya itu mereka kena menstruasi ya. Jadi kehilangan darah ketika menstruasi atau datang bulan. Jadi gimana caranya untuk mencegahnya? Silahkan kalian mengonsumsi pil penambah darah. Bisa sangobion, bisa apalagi ya, pokoknya pil-pil penambah darah gitu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Masalah yang kami bahas di sini adalah tentang penyakit stroke. Nah, penyakit stroke adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak yang disebabkan terganggunya aliran darah. Penyebab terjadinya stroke ada 2, yaitu arteri yang tersumbat atau stroke ischemic, dan kebocoran atau pecahnya pembuluh darah, yaitu untuk kelompok 4 ya, masalah yang diangkat adalah stroke ya. Jadi stroke ini terjadi ketika darah yang harusnya mengalir ke otak itu mengalami gangguan ya, karena tidak lancar seperti itu ya. Jadi mengalami penyumbatan atau yang lebih parahnya lagi adalah pecahnya pembuluh darah. Gitu. Akan mati, makanya dia itu ngomongnya itu gini ya. Iya. Gini karena ini tadi karena ada sel-sel di area tertentu yang mati. Jadi dia akan sarafnya juga akan terganggu gitu. Yang ngomongnya juga beda kelompok 2 ya. Apa tadi masalahnya? Apa tadi Nabila masalahnya? Oke, jantung koroner adalah pembunuh nomor 1 di dunia ya. Disebut juga silent killer ya. Silent killer. Silent killer. Killer itu apa? Membunuh. Silent diam-diam. Ini Diam-diam. Ya. Silent. Adalah penyakit sistem peredaran darah akibat akumulasi deposit lemak dalam dinding pembuluh darah, terutama arteri. Aterosklerosis, yaitu adanya plak ya, bisa disebabkan oleh timbunan lemak ataupun kolesterol yang kalian biasanya itu makan sembarangan, entah itu junk food ya, makan makanan yang siap saji. Contohnya apa? Ya banyak sekali. Indomie, terus makanan-makanan kayak hamburger, pizza, terus sosis-sosis yang dibakar. Yang hipertensi, ujung-ujungnya pun sama ya, harus gaya hidup sehat. Karena tekanan darahnya itu tinggi, bisa juga faktor keturunan juga atau genetik ya. Jadi pengobatannya tadi sudah dijelaskan ya. 5 kelompok 4 kelompok 2 ya. Nah, kelompok 1. Tolong.
Kabupaten Karawang terbilang tinggi. Sebagai bagian dari proyek, nah itu 4 diantaranya dinyatakan menderita anemia. Terus 50% dari penderita anemia itu berasal dari keluarga miskin. Berdasarkan salah satu cerita di atas, bagaimana kaitannya seseorang siswi yang berasal dari keluarga miskin dengan rendahnya HB seseorang? Dinilai 10. Baiklah ya, selesai sudah, presentasi sudah, terus kalian mengerjakan LKPD juga sudah ya. Dari kita tarik kesimpulan dulu tadi ya, dari sekian banyak masalah yang diangkat dari stroke, aterosklerosis, jantung koroner, apalagi anemia gitu-gitu ya. Yang pertama itu adalah kalian harus rajin olahraga, makan makanan yang sehat, jaga kesehatan pokoknya ya. Terus tidak boleh merokok ya. Tidak boleh, makanan itu harus seimbang gizinya. Ya, seperti itu. Agar apa? Agar jantung kalian tetap sehat, agar oksigen di dalam tubuh kalian terpenuhi untuk proses metabolisme, sirkulasi dan sebagainya. Ya, itu. Terus tadi presentasinya memang ada kekurangan ya, ada yang mengajak kawannya bercanda ketika kawannya melakukan presentasi gitu ya, itu. Terus selesai ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas ya. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Ya, Bu.